Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Nandita, saya dari kelompok 2. Kami membuat permainan yang dinamakan dengan The Rolling Ball. Permainan ini hampir sama dengan permainan bowling, namun kami buat sedikit berbeda dengan versi kami. Sebelum kami menjelaskan tentang permainan The Rolling Ball, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permainan bowling. Nah, permainan bowling adalah jenis olahraga yang dimainkan dengan menggelindingkan bola dan menggunakan satu tangan. Bola bowling akan digelindingkan ke pin yang berjumlah 10 yang telah disusun menjadi bentuk segitiga jika dilihat dari atas. Jika semua pin dijatuhkan dalam sekali gelinding atau lemparan, maka itu disebut dengan strike. Jika pin tidak dijatuhkan sekaligus, maka diberikan satu kesempatan lagi untuk menjatuhkan pin yang tersisa. Jika pada lemparan kedua tidak ada lagi pin yang jatuh, maka disebut dengan spare. Jika setelah 2 kali masih ada pin yang tersisa, maka itu disebut dengan open frame atau misset. Yang kesemuanya itu akan menentukan perhitungan angka yang didapat dalam setiap game. Setiap permainan mempunyai 10 frame, dan skor tertinggi dalam setiap permainannya adalah 300 atau disebut dengan perfect game. Dan permainan bowling biasanya lebih identik dimainkan di dalam ruangan, tepatnya di mall. Baiklah, selanjutnya tentang permainan The Rolling Ball akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Fitriani Rahma. Saya Fitriani Rahma. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permainan yang telah kami buat, yaitu The Rolling Ball. Permainan ini sama dengan bowling, yaitu dimainkan dengan menggelindingkan bola menggunakan tangan, boleh satu tangan ataupun 2 tangan. Pada permainan ini, kami hanya menggunakan 1 bola dan 6 botol air minum yang berisikan air. Pembatas atau garis start kami menggunakan batu kecil. Dan botol yang berisi air kami susun di depan dan berjarak. Permainan ini dilakukan sebanyak 5 babak. Dalam satu babak akan diberikan skor sebanyak 60. Jika satu bola jatuh, maka akan dikurangi skor sebanyak 10. Begitupun seterusnya. Permainan ini dilakukan selama 5 babak untuk meraih skor akhir sebanyak 300 atau yang disebut dengan perfect game. Jika permainan sudah dimulai, maka bola harus digelindingkan ke arah botol-botol yang di depan yang sudah tersusun rapi. Masing-masing harus bisa menjatuhkan botol tersebut. Jika botol tidak jatuh sama sekali, maka si pemain tidak akan mendapatkan skor sama sekali. Permainan ini sangat sederhana dan simpel karena hanya menggunakan bola dan botol air minum saja. Di area halaman rumah atau di lapangan juga bisa dilakukan. Permainan ini juga bisa dilakukan oleh semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, bahkan dewasa sekalipun. Terkhusus untuk anak SD yang usianya saat ini sangat gemar untuk bermain, maka permainan ini sangat cocok untuk dimainkan. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa kami memilih permainan ini? Akan kami beri penjelasannya. Permainan ini melatih tentang kefokusan. Jika kita tidak fokus dalam menggelindingkan bola, maka bola tidak akan mengenai botol yang ada di depan. Bola akan meleset ke arah samping dan tidak lurus ke depan. Maka di situ titik kefokusan adalah poin paling utama untuk tak hanya melatih kefokusan, permainan ini juga melatih kita tentang kesabaran dalam bermain. Mungkin kelihatannya memang sangat mudah untuk dimainkan, namun nyatanya tidak. Fokus dan sabar adalah kunci yang paling utama untuk memainkan permainan ini. Tak hanya itu, permainan ini juga bisa dijadikan sebagai hiburan. Mengapa begitu? Contohnya, jika teman kita bermain dan menggelindingkan bola, namun bola tidak mengenai botol dan bola meleset ke arah entah kemana, maka secara tidak sengaja kita akan tertawa dan menganggap ini sebagai lelucon atau hiburan. Baiklah, di sini ada 3 orang yang akan mempraktekkan. Baiklah, babak pertama akan dimulai. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Babak kedua akan dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Babak ketiga akan dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, babak keempat akan dimulai. 2, 3. 2, 3. Dan yang terakhir, babak kelima akan dimulai. 1, 2, 3. Selesai sudah permainan mereka setelah mereka bermain selama 5 babak dan skor yang diraih dari pemain berbeda-beda. Dan berikut skor mereka. Dan berikut skor akhir dari mereka. Dapat dilihat secara bersama-sama bahwa yang lebih unggul adalah Elia Nandita dengan skor akhir sebanyak 120 dan di urutan kedua ada Nesta Marianti Partisya dengan skor akhir sebanyak 80 dan di urutan terakhir ada Muhammad Holid dengan skor terakhir sebanyak 50. Kami membuat permainan ini agar dapat dimainkan oleh anak-anak dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Permainan ini sangat cocok untuk dimainkan. Sekali lagi, kami beritahukan permainan ini hanya menggunakan satu bola dan beberapa botol saja. Permainan ini sudah bisa dimainkan. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.